Hai, saya Pendeta Yohanes Kristianus dari Gereja Impact Community Indonesia. Saya akan melanjutkan seri sharing saya tentang spiritual breakthrough, terobosan rohani. Yang pertama, belajar dari pendahulu. Yang kedua, mari menanggalkan beban-beban kita, yaitu sakit hati, supaya kita masuk di tahun yang baru dengan sukacita. Dan yang ketiga, yaitu kita perlu melepaskan dosa-dosa kita. Dosa dalam bahasa asli atau dalam bahasa Ibrani artinya harmatia. Harmatia artinya missing the target, meleset dari target. Waktu kita membidik lingkaran merah di tengah, waktu kita mau menembak lingkaran merah di tengah, kita tembak, maka ketika tembakan itu meleset dari lingkaran di tengah, itu disebut dengan harmatia. Harmatia artinya meleset dari standarnya Tuhan. Harmatia artinya meleset dari prinsipnya Tuhan. Dan yang mengerikan, akibat harmatia membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Akibat harmatia membuat kita meleset dari janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji, tapi karena dosa lah membuat kita menjauh dari janji dan rencana Tuhan. Nah, untuk kita bisa menanggalkan dosa, kunci prinsipnya simple, sederhana. Kita perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan, pemulihan awal daripada terobosan. Roma pasal 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan. Kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan waktu mengaku. Tidak pernah mengaku ya tidak pernah dipulihkan. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow, kita sembuh, kita merdeka, kita lepas karena saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa, tapi saling mengaku dosa kepada orang yang kita percayai. Ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sama belenggu dosa kita dimerdekakan. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa kita, tapi mengaku bersama belenggu dosa kita dilucuti. Jadi kalau Anda jatuh satu kali di dalam dosa, oke, Anda masih malu, ngaku kepada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Waktu Anda jatuh kali kedua, ketiga, di dosa yang sama, oke, Anda masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan mengampuni. Tapi kalau Anda udah jatuh kali keempat, puluhan, ratusan, berarti Anda tidak cukup ngaku kepada Tuhan. Anda butuh pertolongan orang lain untuk didoakan, untuk dibimbing, untuk dijaga, dan untuk didorong agar Anda lepas dari ikatan. Siapa saja yang belajar berani mengaku dosa kepada orang yang dia percaya, maka dosanya, belenggunya dimerdekakan. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa mengikat. Jadi jangan pernah icip-icip dosa, karena dosa punya sifat mengikat. Nah, kalau Anda malu mengaku pada sesama, jangan berbuat dosa. Kalau Anda berani bikin dosa, Anda harus berani belajar untuk mengaku kepada yang kita percaya, sehingga belenggu dosa kita dimerdekakan, dibebaskan, dan kita mengalami terobosan dan hidup di dunia ini tanpa beban. God bless you.